Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nahmadu lahu 'abidun, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh beruntung dan berbahagia orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan dan dijanjikan oleh Allah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang-orang yang bertakwa senantiasa memiliki rasa takut, khauf atau khosyah kepada Allah. Mereka dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah antara lain diberi jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya, diberi rizki dari arah yang tidak terduga, dimudahkan segala urusannya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, diagungkan baginya pahala amal baik baginya. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran ayat 2 dan 3 surat At-Talaq, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial atau yang disebut dengan zub politikun tentu tidak bisa hidup sendirian dan tak lepas dari perang orang lain. Kita memerlukan orang lain yang hadir di sekitar kita. Oleh sebab itu judul khutbah yang kami bawakan pada Jumat kali ini yakni saling tolong-menolong. Dalam hidup bermasyarakat yang tentu sama lain membutuhkan pertolongan, mesti diwujudkan sikap empati dan tolong-menolong. Ajaran agama Islam sendiri yang kita cintai bersama mengajarkan kepada umatnya agar tolong-menolong di antara sesama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Dalam kehidupan sehari-hari pasti setiap orang mempunyai hajat atau kebutuhan hidup yang sudah barang tentu dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Begitupun kita semua tak lepas dari membutuhkan peran orang lain. Maka dari itu Islam menempatkan masing-masing posisi kedudukan seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing, agar roda kehidupan bisa berputar secara teratur dan sistematis, agar saling take and give, saling memberi dan menerima. Sudah seyogianya kita tidak diperbolehkan memiliki sikap egois atau sikap hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita harus memiliki sifat peduli terhadap sesama,
mau berbagi kebahagiaan hidup terhadap orang lain. Ini yang disebut dengan rasa sosial. Karena hal ini merupakan tanda-tanda kecintaan seseorang mukmin kepada mukmin lainnya, yaitu dengan peduli, berarti kita mau berbagi, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menanggung di antara sesama. Misalnya orang kaya menyantuni orang-orang miskin untuk meringankan kesulitan kemiskinan mereka. Karena orang-orang miskin juga saudara yang sesama kita muslim. Setiap saudara harus memenuhi kebutuhan saudara yang lain. Maka seorang mukmin muslim yang kaya harus menyantuni muslim yang lainnya yang miskin, dan dengan memberinya uang, zakat, sedekah, dan bantuan sosial apapun bentuknya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, nafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa perbuatan baik mengandung semua arti kebaikan dan semua wajib diwujudkan, terutama tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, agar setiap orang miskin merasa dipedulikan oleh umat Islam yang mampu. Ada sejumlah nas, ketentuan syariat yang menganjurkan setiap muslim untuk tolong saudaranya yang mendapatkan musibah kemiskinan dan cobaan-cobaan yang lain, seperti yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang Dia janjikan kalian memilikinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, siapapun di antara kalian yang mempunyai makanan buat 2 orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Dan barang siapa yang mempunyai makanan buat 4 orang, maka ajaklah orang yang kelima dan yang keenam. Itulah salah satu contoh gambaran tolong-menolong di antara umat Islam. Pada masa Rasulullah SAW, beliau mengancam keras orang yang tidak mau peduli kepada sesama muslim, sampai beliau mengatakan, siapapun yang pada malam harinya kenyang sedang tetangganya dalam keadaan lapar, maka ia terlepas dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Peduli terhadap sesama merupakan karakter umat Islam, dan itu artinya peduli identik dengan tolong-menolong. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja yang sedang terkena kesulitan dan sebagainya, hendaklah kita tersentuh hati nurani kita, sehingga mau menolong, mengulurkan tangan, bentuk-bentuk pertolongan yang konsep dan nyata, antara lain seperti mengenyangkan perut yang lapar, membantu membayar hutang seseorang, memudahkan segala kesulitan hidupnya, dan lain sebagainya. Wujud pertolongan tidak harus berbentuk materi, bisa juga dengan memberi pencerahan atau dukungan moral dan mendoakannya agar diberi jalan keluar dan solusi terbaik dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah akan selalu menyertai kita selama kita mau menolong sesama saudara kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhih. Artinya Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Jadi jelas sekali bahwa pertolongan Allah berbanding lurus dengan pertolongan hambanya yang terhadap sesamanya. Ma'asyiral muslimin, di zaman yang katanya serba modern ini, kita mencermati bahwa budaya sikap tolong-menolong sudah mulai menipis. Manusia hidup serba nafsi-nafsi. Bahkan tidak jarang kita sering mendengar kejadian ketika ada saudara, tetangga, atau sesama tertimpa musibah atau sedang mengalami kesulitan, kita lebih condong pada sikap apatis, masa bodoh, acuh tak acuh, dan terkesan tidak peduli.
Hendaknya yang demikian itu patut disadari, dan marilah kita berbagi, peduli, dan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi kepada sama kita, terlebih mereka yang kebetulan nasibnya di bawah dari kita. Hal ini akan menyuburkan rasa kepedulian sosial, rasa persaudaraan dan kesulitan di antara sesama kita, dan dalam skala yang lebih luas akan tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Tentu ini adalah idaman cita-cita kita bersama sebagai anak bangsa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah ini disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Araital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqaban liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Wantahu ammanaha anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amrin bada fihi binafsihi wa thanna bimalaikati musabbihati bigudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min ibadihi wa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wal mursalin wa ta'atika ajma'in waslih jami' awlatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.